Selamat datang kembali di podcast Maha Tahu, ya artinya mahasiswa Tantra Abeng University. di sini sama gue Rosi. Sini gue Dela Vita. Di sini kita akan ngomongin tentang food, blog cam, and viral. Hey, yes. Betul banget. Kalian tuh, ya dia keresahan gue pribadi ya, kayak gue sih sebagai orang yang kepo banget, apalagi kita anak komunikasi. Kalau dari lu sendiri ya Del, pernah nggak sih ngerasa itu nggak lapar sama sekali ya, tapi tuh pengen banget cobain makanan-makanan viral Blok M karena ngeliat TikTok, video-video di TikTok tuh kayaknya enak banget, kayak langsung weekend ini kesana kali ya. Parah sih bener. Kayak gue benernya nyari rekomendasi makanan-makanan tuh emang di sosmed kan, terus kayak ngiler banget, apalagi yang kayak keju meler gitu. Gue kan suka banget keju ya. Enak tuh. Terus kayak pengen banget cobain, pengen ke Blok M gitu. Iya, Blok M tuh bukan cuma karena laparnya, tapi karena kayak ada sesuatu yang pengen gue dapetin di sana gitu loh. Iya kan? Iya, dan kayak pas nyampe Blok M itu malah bingung mau makan apa, karena udah gimana ya, udah kebanjiran vibes yang ada di sosmed kayak ini enak kalau ini enak kalau ini bingung, jadi kayak bingung pas nyampe sana itu malah bingung. Betul banget, apalagi karena bau makanannya banyak, terus ada orang yang lewat terus, jalan-jalan terus, banyak orang yang sering over, terus kamera HP di mana-mana, itu kayak ngebuat kadang tuh crowd sendiri sih. Iya, kayak sebenarnya tuh ngejar ke Blok M itu buat nyari experience yang sama, karena apa sekarang kan Gen Z apalagi ya, anak-anak kuliah kayak kita tuh apa-apa kemana sih ke Blok M, jadi cuma nyari experience-nya aja dibandingkan buat nyari makanannya itu sendiri gitu. Betul. Ya sih, tapi kayak yang menariknya lagi nih ya, tapi kalau kita ngomongin tentang Blok M dan makanan viralnya, kayak kita tuh udah bisa ngebayangin rasanya dari makanan-makanan viral itu. Betul. Ya kan? Karena udah di sosmednya tuh framingnya udah kayak ini viral banget dan kayak harus dicoba. Bener. Udah yang kayak gitu banget sekarang. Iya, jadi kayak kita tuh udah tahu nih rasa makanannya tuh kan kayak gini, asam, manis, pedas. Itu kayak kita udah tahu itu rasa makanannya kayak gimana. Padahal kita belum nyobain gitu. Bahkan masih antri aja kayak, ih gue udah tahu nih rasanya kayak gimana. Iya, jadi ngebayangin. Mau banget. Kayak makin rame tuh orang nggak berhenti cerita tentang Blok M, selalu ada cerita baru dan hal-hal baru lah di Blok M gitu lah. Betul. Inovasi juga. Iya, apalagi untuk teman-teman influencer mikro ya nih. Mereka tuh buat konten Blok M sebanyak-banyaknya, kayak makin tambah gara-gara postingan mereka influencer mikro ini buat gue jadi pengen showin makanan Blok M, kayak mau. Tapi jujur ya, nggak semua makanan viral tuh sebenarnya seenak ekspektasi kita. Karena pas kita datang tuh ternyata ini cuma gini doang gitu. Makannya cuma gini doang. Kayak padahal di sosmed tuh kelihatannya enak banget. Kayak orang-orang reviewnya bener-bener yang mungkin terlalu berlebihan kali ya. Iya. Iya sih, memang sih kayak kayak gara-gara di video bagus, terus apa sih namanya, menu atau isi menu makanan tuh kayak banyak banget di video, tapi kayak pas kita cobain sendiri itu kayak jauh banget dari ekspektasi yang kita punya. Bahkan kayaknya mungkin yang nggak terlalu diekspos di sosial media tuh mungkin bisa dibilang lebih enak gak sih? Iya. Yang kita nggak tahu tuh malah lebih enak, kayak hidden gem gitu. Betul. Yang belum tahu kan. Dan gue sebenarnya notice satu hal sih dari makanan-makanan viral di Blok M itu sebenarnya punya bahasanya sendiri. Bener-bener kayak yang kayak udah dibuatin sama influencer kayak, worth it gak sih harga segitu kita dapetnya porsinya segitu, terus kayak kayaknya punya influencer itu makanannya kayak overrated deh, kayak ya ini beneran viral doang atau enak gak sih beneran, kayak itu jadi kayak bahasa, bisa dibilang bahasa tongkrongan gitu. Iya, punya tercipta gaya bahasa sendiri. Apalagi sekarang Blok M udah punya gubernur, bupati. Itu pakai celana gajah kemana-mana, keren banget tapi sih. Ya kayak kadang ya kita ke Blok M atau makan makanan viral Blok M tuh bukan cuman karena kita ngejar rasa aslinya, tapi kadang tuh karena kita udah ke framing sama media, kayaknya enak banget deh, pengen ketemu Vino deh ke Blok M. Itu yang kita
yang bikin gue sama temen-temen gue yang lain tuh juga pengen ke Blok M tuh karena itu sih. Iya. Mungkin sebenarnya pengalamannya tuh memang udah dipoles sedemikian rupa tuh lebih ke ceritanya gitu ya, daripada makanan itu sendiri. Jadi orang-orang lebih kayak pengen dilihat hits kayak ngikutin banget gitu daripada ke cita rasa si makanannya sendiri. FOMO ikut-ikutan. Betul. Jadi tuh temen-temen kayak Blok M tuh di sekarang tuh negara Blok M tuh bukan cuman buat kita makan, kita cari makan, tapi kayak lebih ke welcome to home. Kayak makanya sekarang disebutnya negara Blok M. Buat kayak yang gue bilang tadi, FOMO ikut-ikutan, cuma ikut tren doang, terus kayak jadi tempat tongkrongan anak Gen Z tuh di mana, di Blok M. Ya sih, tapi menurut bukan salahnya juga kayak kalau kesana tuh cuma untuk ngejar viralnya itu nggak salah sih memang. Iya, ya kita sadar aja gitu bahwa kita makan sebenarnya buat dinikmatin, bukan cuma buat diposting di sosial media, yang cuma buat diposting aja, tapi kita nggak mentingin si makanannya itu sendiri yang buat kita happy. Kalau makanannya enak pasti kita happy kan? Betul. Ya jadi gitu mungkin teman-teman, Blok M tuh bukan cuma soal makanannya, tapi pengalaman yang bisa di-share bareng sama teman-teman yang lain buat mencobain experience yang ada di Blok M, negara Blok M. Sampai mungkin topik obrolan kita ngomongin tentang Blok M cukup sampai sini kali ya. Mungkin episode kali ini cukup segitu aja tentang Blok M, dan ada next pembahasan berikutnya mungkin ya nanti ya. Mungkin kita akan undang Vino kali ya. Di tengah-tengah kita akan undang Vino. Ya mungkin segitu aja dari podcast POV Mahatau kali ini. Sampai berjumpa di POV Mahatau selanjutnya. Bye bye.